Mohon maaf atas keterlambatan. Baik, Bung Moderator. Halo. Ya, halo. Ya, selamat datang kepada Bang Haris. Ya. Ya, yang kita tunggu-tunggu dari tadi, teman-teman. Langsung saja saya mulai diskusi kali ini ya, Bang. Hah? Langsung saya mulai saja diskusinya ya. Oh, mulai aja ya. Oh ya, jadi diskusi kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi yang akan disampaikan oleh pemateri, dan sesi kedua akan diadakan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Langsung saja ke inti dari materi ini. Pada diskusi kali ini kita mengambil judul kriminalisasi terhadap aktivis dan para pembela HAM. Menurut data dari Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 73 kasus pelanggaran terhadap aktivis HAM. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara tidak serius dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia terhadap pembela HAM. Bahkan, masalah penyelesaian HAM di masa lampau hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Padahal Presiden Jokowi memasukkan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM dalam nawacitanya. Bahkan juga saya kutip baru-baru ini terdapat kasus yang menimpa saudara kita, Raffio Patra, salah satu aktivis HAM yang cukup kritis dalam kritik pemerintah. Beliau ditangkap terkait pesan berantai ajakan untuk menjarah. Raffio mengaku bahwa ada orang yang meretas nomor WhatsApp miliknya. Lalu juga saya kutip dari Lokator Indonesia, Hussein Muhammad alias Ucen ditangkap karena diduga berperan sebagai orator dalam aksi pada 1 Mei 2020 kemarin. Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat juga mahasiswa dalam menanggapi kriminalisasi terhadap para aktivis maupun kasus-kasus yang terjadi sejak masa lampau, dan apa solusi atas masalah-masalah tersebut agar kedepannya tidak terulang kembali. Mungkin di sini banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang masih takut untuk menyuarakan kebenaran dikarenakan sekarang kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Lalu sudah hadir bersama kita Bung Haris Azhar selaku founder dari Lokator Foundation dan aktivis hukum dan HAM yang sudah kita tahu rekam jejaknya sangat baik dalam menyuarakan kebenaran. Ya, selamat siang Bung Haris. Siang. Ya, Bang Haris, waktu dan tepat saya persilakan kepada Bang Haris untuk langsung menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Iya, jadi dari mana saya mulai? Di dunia ini sekarang lagi, dari beberapa tahun terakhir ini lagi terjadi serangan terhadap ruang kebebasan sipil, serangan terhadap masyarakat sipil gitu. Itu disebutnya sebagai shrinking, jadi mengecilnya civic space, mengecilnya ruang warga. Ruang warga lagi mengecil. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai closing civic space. Jadi bukan cuma mengecil, tapi bahkan sudah ditutup. Ya. Pertanyaannya kan, ada apa dengan ruang warga? Yang dimaksud dengan ruang warga atau civic space ini kan sebenarnya definisi yang mau saya sampaikan adalah bentuk partisipasi, keterlibatan, proaktif dari setiap individu, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama, untuk mencari informasi, mendapatkan informasi, menyebarkan informasi, berekspresi, bergerak, berorganisasi, berkumpul, apapun bentuknya, yang tujuannya juga baik untuk membela, jadi dia berkumpul, berekspresi, atau cari informasi untuk kepentingan dirinya ataupun untuk kepentingan kebaikan bersama secara lebih luas. Nah, jadi ruang warga tadi itu adalah jaminan
Kalau dari sisi konstitusi dia jaminan, dari sisi hak asasi dia adalah hak yang memang melekat pada setiap individu, dan dia syarat dalam demokrasi. Demokrasi tanpa keterlibatan warga, partisipasi, itu bukan demokrasi, itu namanya otoritarian atau totaliter. Nah, jadi ruang warga itu hari-hari ini belakangan, nggak cuma di Indonesia tapi di banyak tempat itu sudah mulai diserang. Nah, di dalam ruang warga itu tidak hanya warga tetapi juga ada leaders, ada para pemimpin dari warga, atau ada orang-orang yang outspoken, orang-orang yang sangat keras berbicara, yang mewakili warga. Ada juga atau juru bicara disebutnya ya, juru bicara dari perjuangan warga. Ada juga para advokat ya. Advokat itu bukan berarti dia harus lawyer, enggak, tapi orang-orang advokat itu artinya yang membela. Nah, atau juga orang-orang yang di warga itu ada juga orang-orang yang bertugas memang kerjanya memperkuat fakta, truth, kebenaran. Nah, jadi ada juru bicaranya, ada pengumpul informasinya, ada pembelanya, ya, atau ada leadersnya. Ini semua misalnya yang nanti kita akan lihat. Tapi inilah, di warga itu kebanyakan mereka yang jadi sasaran, selain organisasi. Nah, ruang warga ini mengecil atau menutup karena diserang oleh pemerintah daerahnya, atau diserang oleh kelompok masyarakat yang lain, seperti kelompok bisnis, kelompok preman, atau kelompok massa terorganisir, ya, atau kalau di negara tadi ada aparatur-aparatur, polisi, pengadilan, birokrasi. Nah, bentuk-bentuk serangannya itu ada berbagai model, ada 4 gitu kalau nggak salah. Serangan fisik, ya, bisa dibunuh, dipukul, seperti itu. Atau ada juga yang serangan administratif. Jadi misalnya Anda mahasiswa, teman-teman Anda dari negeri itu tahu tuh, biasanya mereka kena jam malam, nggak boleh kumpul di atas jam 6, dipanggil, skripsinya dipersulit, atau kalau organisasi di luar kampus itu biasanya diminta melapor ke Pemda dan lain-lain, atau izinnya diganggu, aktenya dibatalkan, diperiksa, dianggap tidak sah. Itu yang administratif. Ada lagi yang serangan sifatnya serangan pemidanaan atau serangan hukum, digugat ke pengadilan. Saya pernah dampingi organisasi yang mendampingi para peternak. Ketuanya dianggap vokal dan dianggap dituduh melecehkan Kementerian Peternakan, Kementerian Pertanian, lalu digugat, gitu, atau dipidanakan, kayak Ucen tuh yang di Maluku Utara, Raffio. Jadi dikenakan pasal, lalu diproses hukum, banyak sekali. Yang terakhir adalah fitnah, stigma, dan doxing. Jadi nggak diproses hukum, tidak diadministrasi, ya kan, atau tidak fisik,
tapi serangannya berupa fitnah atau fakta privasinya dibuka, didoxing, diungkap di mana, di sosmed misalnya. Nah, ini 4 model serangan yang juga mungkin Anda hadapi ya di kalangan mahasiswa, 4 model ini gitu. Pasca Hari Buruh tahun lalu ya, 1 Mei yang tahun lalu, dan gerakan mahasiswa yang September kemarin, saya pikir serangan terhadap mahasiswa kan makin hari makin banyak, makin besar. Diintelin, diganggu, lalu mereka negara, intelijen itu dan polisi datang ke kampus-kampus minta daftar nama-nama Anda semua. Lalu kalau Anda bergerak, Anda diganggu-ganggu gitu kan, terus dikenain pasal, dipancing-pancing. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, terus sebetulnya gimana sih? Balik ke soal tadi, soal ruang warga, aktivis, dan serangan-serangan yang tadi saya sebutkan itu. Di Indonesia ini, selain tadi saya bilang pada Anda semua banyak terjadi, itu juga banyak terjadi di para kelompok akademisi. Selain mahasiswa, ada juga dosen-dosen ya, peneliti dari kampus. Serangan-serangan terhadap kebebasan akademik itu terjadi. Lalu siapa lagi yang jadi korban? Biasanya jurnalis. Jurnalis, lalu mahasiswa, jurnalis, para akademisi, masyarakat adat ya. Ketika mereka mempertahankan tanah mereka atau akses ke laut yang mereka perjuangkan, mereka lalu dialamatkan pasal-pasal pemidanaan. Masyarakat adat, lalu siapa lagi? Buruh, aktivis buruh, banyak banget organisasi buruh yang dibubarkan, dipidanakan, itu juga banyak. Nah, jadi hari-hari ini yang banyak dapat serangan ya, kelompok warga yang banyak dapat serangan itu mahasiswa, buruh, masyarakat adat, dan jurnalis. Plus beberapa di antara aktivis anti korupsi, dan juga dari aktivis-aktivis toleransi. Ini juga banyak dapat serangan-serangan. Nah, ini yang menurut saya situasi kita. Pertanyaannya kemudian, ada nggak perlindungan hukum? Dan siapa yang harus melindungi? Di Indonesia ini menarik. Kalau Anda mau cari dasar-dasar aturan perundang-undangan untuk melindungi para aktivis, banyak. Undang-undang HAM, banyak sekali lah. Berbagai aturan yang lain. Tapi juga pelanggaran itu yang nggak ada berhenti-berhentinya. Gitu. Kenapa itu terjadi? Ya karena aturan perundang-undangan yang melindungi para aktivis itu tidak dihormati, tidak dijadikan acuan. Misalnya sudah ada undang-undang pers tahun 99, tapi masih banyak jurnalis dipidanakan. Didatengin kantor polisinya, dikasih tahu nih ada undang-undang ini, polisinya manggut-manggut, ya kan, manut wae. Nanti kitanya pulang, dilanjut lagi pidananya. Karena buat polisi yang penting ini ordernya dari siapa, dari kita pesen gitu. Komandan kita pesen suruh lanjutkan, karena komandan temennya sama si Seskap misalnya, sekretaris kabupaten yang dikritik gitu.
Jadi aturan itu ada tapi nggak diberlakukan. Eh, Lalu apalagi? Jika ada serangan-serangan fisik, Novel Baswedan, Tama S. Langkun, banyak aktivis-aktivis anti korupsi di daerah, teman-teman dari Madura Corruption Watch juga diserang. Kalau ada tanya aturan hukumnya, ada yang aturan hukum yang untuk memproses. Ditanya kemampuan, kapasitas, bisa. Cuma masalahnya mau atau enggak. Ya kan? Kasus Novel Baswedan saya ikut investigasi. Dan saya menginvestigasi sejauh mana polisi menangani. Orang yang melakukan serangan yang Anda lihat di pengadilan itu menurut saya itu cuma boneka aja itu. Itu bukan penyerang yang sebenarnya. Penyerang yang sebenarnya kalau mau dideteksi bisa. Mereka nongkrong di depan rumah Novel selama 2-3 minggu. Bisa dideteksi nomor HP-nya, dengan siapa dia berkomunikasi. Wajahnya jelas kelihatan, saksinya banyak. Tapi polisi kan tidak mau. Kasus Munir, bahkan pelakunya sendiri, Hendro Priyono, sudah bicara, dia bertanggung jawab. Itu operasinya BIN dan dia waktu itu ketua kepala BIN-nya, dia bertanggung jawab. Tapi presiden kamu, Joko Widodo, nggak mau tanganin kan? Gitu. Jadi bukan sekedar aturannya saja tidak dijalankan, tetapi juga memang pemerintahannya memang pemerintahan yang anti pada hak asasi manusia. Anda lihat aja tadi ke pihak-pihak yang diserang, buruh, aktivis lingkungan, masyarakat adat. Kalau dilihat isu di belakang serangan-serangan itu adalah isu-isu ekonomi. Artinya apa? Emang pemerintahan sekarang, rejim yang hari ini, adalah rejim yang merampok kekayaan alam, kekayaan masyarakat, yang dikapitalisasi untuk dijual kepada investor. Mereka siapa? Kalau Anda lihat nih orang-orang di pemerintahan ini, emang mereka siapa? Apakah mereka orang-orang yang diwarisi 7 gunung 7 samudra? Mereka orang yang jadi penguasa, ya, yang modalnya kita nggak tahu dari mana. Setelah mereka berkuasa, mereka jual di negeri ini kepada banyak investor. Gitu. Ya kan? Termasuk siapa tuh yang gencar mendorong Omnibus Law, Erlangga Hartarto. Bapaknya itu Hartarto, Menteri Perindustrian zaman Soeharto. Ini memang referensinya dia memang referensi eksploitasi dan apa namanya? Ya, referensi ini cuma tahunya eksploitasi. Dia bukan orang yang bergumul dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan kegiatan ekonomi. Dia pebisnis. Orang-orang seperti ini menjadi menteri sama si Joko Widodo ini. Gitu. Nah, situasi ini yang kita hadapi hari ini. Serangan-serangan terhadap aktivis atau warga yang membela kepentingan publik. Warga yang membela kepentingan publik, aktivis ini akan tidak ada jaminan memang kesannya jadi mengerikan, tapi buat saya ini kita nggak ada pilihan. Anda makin hancur, Anda menjadi histori, atau Anda ingin menjadi victory, Anda ingin meraih kemenangan, atau Anda mau jadi kenangan, ya kan? Anda dan bangsa Anda, dan negeri kita semua, kenangan saja melawan mereka yang ingin menjajah negeri ini. Penjajahan ini bukan penjajahan dari luar, penjajahan menggunakan wajah-wajah penguasa orang di dalam sini. Belanda juga dulu waktu mulai menancapkan eksploitasinya di sini,
itu juga lewat orang-orang di dalam sini. Jadi memang kita punya sejarah pengkhianatan di dalam negeri. Dan Anda harus berani, kadang-kadang itu tetangga Anda, kadang-kadang itu adalah teman satu alma mater Anda. Dan itulah situasinya yang membahayakan serangan terhadap para aktivis yang kita harus lawan. Barangkali mau nanya tuh si Sahril, silakan. Udah keluar Pak, udah keluar. Oke, saya berhenti di situ deh. Baik, terima kasih dari Bung Haris telah menyampaikan materinya. Materi yang disampaikan Bung Haris cukup menarik ya, mengingat di Indonesia sendiri itu banyak kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran terhadap aktivis-aktivis HAM yang menurut saya banyak yang janggal lah, ibaratnya seperti itu. Terutama bagi mahasiswa, buruh, terus jurnalis itu kan banyak yang diserang-serang oleh para aktivis HAM gitu kan ya Bung ya. Lanjut, saya langsung tanya ke sesi tanya jawab saja ya Bung ya. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Nuri Khairil Jamil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Salam hormat kepada moderator dan Bang Haris. Perkenalkan, saya Jamil dari Institusi Agama Islam Negeri Jember. Izin bertanya Bang, bagaimana caranya agar ketika menyuarakan aspirasi aman dari kemungkinan delik-delik tertentu, sehingga juga bisa dijadikan sebagai edukasi terhadap masyarakat sebelum melakukan aksi untuk menyuarakan aspirasi. Minimal dapat meminimalisir terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat maupun mahasiswa. Terima kasih Bang. Ya, kalau meminimalisir penggunaan delik yang berpotensi kepada kita, ya Anda tinggal pelajari materi yang Anda ingin sosialisasikan, sampaikan itu apa. Penggunaan subjek ataupun materi informasi juga seperti apa. Tapi saya mau jelasin begini ya. Dari semua pekerjaan, Anda harus jujur dan Anda harus punya satu modal yang di antara modal yang lain, namanya kebenaran. Kalau Anda ingin menyampaikan kebenaran, ya Anda harus menyampaikan apa perbuatannya, siapa yang terlibat, siapa yang jadi korban. Gitu. Tapi janganlah kita takut dalam kalau dikenain jika ada penggunaan pasal. Banyak saya lihat ya orang belakangan hari ini sok kritis begini. Tapi begitu berurusan sama polisi takut, dipanggil sama kampus, takut nangis, ya kan. Ada kayak ibu-ibu tuh mengkritik Risma, mengkritiknya dengan bahasa yang kasar. Tapi begitu diproses hukum, nangis dia. Jadi menurut saya, jadi saya agak paham, nih banyak orang mau ikut-ikutan, sok-sokan, tapi dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Itu. Menjadi pekerja sosial, menjadi aktivis, menjadi penggerak, reformer, ya Anda harus tahu ilmunya. Anda harus tahu, Anda harus siap juga. Gitu. Dan Anda harus punya motivasi. Kenapa ini semua saya sebutkan? Supaya Anda tidak justru menghancurkan upaya atau gerakan ini ke depan. Maksudnya apa menghancurkan upaya ini? Anda bersuara lantang dan lain-lain, tiba-tiba Anda di-doxing, tiba-tiba Anda diapain, lalu Anda merasa, aduh, hilang kendali. Panik. Berubah. Mengikuti apa maunya musuh. Justru Anda malah, menurut saya, Anda membahayakan. Anda nggak komit sama nilai-nilai perjuangan. Itu. Jadi, bahwa Anda mau menjaga hati-hati, menghindar sebagaimanapun, kalau memang polisi udah, ya namanya negara udah makin otoriter kan hari ini. Apapun dihalalkan. Orang dicomot di rumahnya, nggak jelas berapa jam, berapa hari, dia ada di mana. Lihatlah teman-teman Anda waktu September, banyak yang hilang, belakangan ketahuan ditangkap polisi ternyata.
nggak pernah dikabarin. Saya lihat juga beberapa kampus dan keluarganya juga memilih untuk diam, nggak mempermasalahkan. Kasus Lutfi kita lihat ternyata benar dia disetrum. Gitu. Jadi kalau Anda nggak mau, nggak siap, ini perjuangan. Ini bukan hobi-hobian. Ya, ini bukan cuman ngepreng-ngeprengan gitu, bukan. Ini yang saya sampaikan, ini real kejadian. Dan malu kalau kita cuma ngeprank. Salim Kancil dibunuh, orang tanahnya diambil, ada yang diculik, ya. Ada yang disiksa oleh polisi, ada yang dihambat oleh birokrasi. Jadi penderitaan sudah semakin buruk. Terus kita masih menjaga sopan santun, baik-baik. Anda mungkin merasa nyaman, diam di rumah, belajar dari rumah, tapi banyak orang di luaran yang hari ini justru makin tambah susah gitu. Dan kita masih diam aja. Anda lihat presiden udah dibatalkan peraturan yang oleh Mahkamah Agung, dinaikin lagi BPJS. Ini kan apa ya? Untung dia presiden. Kalau dia bukan presiden, kita sebut ini warga yang kurang ajar. Dikasih tahu, dia ulang-ulang kesalahannya. Itu. Anda masih sopan-sopan, ya kan? Ada orang anak muda curi helm, dituduh dia mau bikin pemberontakan sepulau Jawa, melakukan penjarahan, ya kan? Bilang PSBB di rumah aja, yang nggak ke rumah, yang nggak mau bubar digebuk. Ada anak kecil dituduh melawan polisi, katanya waktu dibubarin dia lemparin polisi dengan kaca, padahal bukan, dia disiksa. Jadi disiksa hanya gara-gara dituduh dia ikut kelompok yang nggak mau membubarkan diri. Tapi pemerintah bikin aturan, buruh tetap harus kerja, harus ngumpul. Jadi nggak ada logika, bukan cuma nggak ada kecerdasan, nggak ada logika, nggak ada manfaat dari pemerintah untuk mengelola dan menata kehidupan kita. Ujung-ujungnya presiden cuma bilang, ini saatnya untuk saling bantu, saling bantu. Nggak ada dia pun kita udah saling bantu. Kenapa dia baru nongol jadi presiden cuma bicara ngomong saling bantu? Itu menunjukkan bahwa dia nggak punya kapasitas jadi presiden. Hanya menciptakan kebijakan-kebijakan yang justru merugikan manusia dan masyarakat di negeri ini. Terus Anda tidak mau mengkritik. Anda masih hati-hati, mesem-mesem untuk memobilisasi. Anda, saya ingatkan, Anda anak muda, Anda dikasih kelebihan, nggak semua anak muda bisa kuliah, itu dalam bulan puasa begini, kita bisa bawa ajaran agama. Menurut Muhammad Abduh, itu ya, pemikir Islam dari Mesir itu, salah satu ciri nilai dari ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, kalau Allah itu bukan maha ilmu, maka dia tidak bisa menjadi maha bagi maha yang lain. Diturunkan kepada kita sedikit akal untuk kita berilmu, mencari informasi. Dan Anda diunggulkan di antara warga yang lain. Lalu Anda masih milih-milih, masih takut. Makin berilmu, makin ditakuti, bukan makin takut. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada Bang Haris. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini juga mungkin sedikit nyambung sama pertanyaan yang tadi ya Bang. Dari Supriyadi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi Ramli dari Flores Timur. Izin bertanya Bang. Pertanyaan saya singkat saja. Aparat keamanan itu pengabdian mereka terhadap rakyat atau negara Bang? Ya, silakan kepada Bang Haris. Respon pertanyaannya. Iya, pada dua itu namanya negara. Nah, untuk mengelola ditunjuklah petugas-petugas itu yang kita sebut sebagai aparat. Jadi aparat itu sebetulnya bukan raja. Itu yang saya bingung sama orang Indonesia ini, masih banyak yang melihat para pejabat aparat sebagai
apa ya, wah sebagai dewa gitu. Rumahnya minta duit, mohon bantu akses kekuasaan. Tapi mereka itu pelayan kita. Mereka itu harusnya melayani kita. Gitu. Oke, Gimana? ya jawaban yang sangat baik dari Bung Hari sendiri ya. Itu benar-benar menyadarkan kita bahwa aparat negara atau ya bisa bilang TNI, polisi dan lain-lain itu tugasnya melayani kita juga, bukan hanya melayani negara kan Bung ya? Bukan. Ya, maka dari itu. Makanya kalau dia melakukan kesalahan dalam pelayanannya, dia harus dihukum. Mhm. Dikasih kelebihan, dikasih wewenang, dikasih budget dari kita. Kok masih menyelewengkan dan menganggap bahwa saya ini dewa, warga spesial. Saya pernah berantem sama polisi gara-gara saya naik mobil, saya salah. Tapi mobil depan saya juga salah. Tapi mobil depan saya nggak ditilang. Saya mau ditilang. Mobil depan saya platnya plat polisi. Saya bilang kalau dia salah di tempat, kalau saya salah ada di tempat yang sama, maka mobil depan juga harus ditilang. Kenapa Anda bebaskan? Dan polisi tersebut bilang sama saya, yang nilang saya, ya dia punya hukumnya sendiri. Ya nggak ada, saya bilang. Bukan hukumnya dia, bukan hukumnya saya, tapi hukum tentang lalu lintas. Siapapun yang bikin kesalahan dalam lalu lintas, dia berpotensi menciptakan kecelakaan. Mau dia polisi, mau dia Batman, mau dia seorang Haris Azhar, siapapun. Dia punya potensi yang sama. Jadi bukan dilihat pada siapanya, tetapi pada materi objeknya. Pasti. Gitu. Jadi kalau ada pejabat, aparat, kita ini terbiasa melihat pada siapa, melihat kastanya, melihat dari keluarga mana, golongan mana, kampung yang mana. Gitu. Orang Indonesia dididik apa, sinetron, tiba-tiba orang miskin jadi orang kaya. Masih ada lagi Bang, lihat mahasiswa pihak yang jauh sejak dulu, bahkan kekerasan terhadap aktivis sudah terjadi. Pertanyaannya, sampai kapan negara harus bermusuhan dengan rakyatnya sendiri? Apa yang membuat aktivis bisa terus berani menyuarakan kebenaran? Sekian Bang. Sampai kapan ya? Sampai Anda dapat pro pada, Anda harus cari pemerintah yang pro pada uh, reforma agraria. Anda harus cari pemerintah yang bisa menyelesaikan aktifkan perusahaan-perusahaan yang mengeruk yang bisa menertarik itu nanti 2020 negara bangkrut, dia kabur. Jadi punya kepemimpinan. Pemimpin itu yang bisa bekerja, punya pengalaman. Banyak orang dituduh gini, saya misalnya suka dituduh, ya saya nggak bakal mau masuk ke pemerintah kalau pemerintahnya pemerintahan model Jokowi kayak begini, yang di dalamnya kumpulan orang-orang yang saling makan memakan untuk memperkaya diri, mencari popularitas saja. Ya saya nggak mau, gitu. Dan itu bukan tujuan. Memperbaiki negara itu kerja berbareng-bareng. Tapi bagaimana masyarakat mau kerja bareng dengan negara, dengan pemerintah? Kalau pemerintahnya, kita lagi ngomongin hak rakyat, bagaimana menghijaukan republik ini, bagaimana memastikan swasembada pangan itu bisa kembali terjadi, bagaimana buruh yang kerja itu adalah buruh yang bisa menikmati alat produksi yang ada, petani yang swasembada, nelayan yang swasembada, dan kita bisa berdikari dengan apa yang kita miliki, bukan berdikari, tapi kita malah jadi dengan Jokowi ini menjadi budak dari investasi dalam maupun luar negeri yang tenaga kita dibayar murah, ya, masa depan kita nggak jelas, lalu kekayaan kita, tanah, bumi, hasil kekayaan bumi, itu jadi miliknya orang. Ini terjadi hanya di zamannya Jokowi. Lebih buruk dari zamannya SBY. SBY saya nggak bilang baik, tapi jadi kelihatan baik hanya gara-gara Jokowi. Nah, bagaimana kita cari ini? Terutama Anda, bagaimana Anda mencari pemimpin yang bisa menyelamatkan masa depan Anda? Anda jangan asik-asikan hanya dibayar 300.000 terus mau gabung ke kampanye-kampanye partai ini, partai ini. Kan anak muda kemarin 2019 jadi sasaran kampanye.
dua belah pihak. Dan dua belah pihak dua-duanya menurut saya tidak menunjukkan kompetensi yang baik. Sama-sama tidak punya kompetensi dalam hak asasi manusia, dalam hukum, dalam perlindungan dan kebijakan sosial. Jadi kita mesti cari pemimpin, pemerintah, perwakilan dari pengelola negara yang mau bekerja dengan kita, mau melihat kita, mau mendengarkan kita masyarakat, yang melihat, membangun kapasitas sesuai kemampuan dan identitas kita sebagai Indonesia. Kita punya laut, kita punya sawah, yang makin hari makin hancur. Kita punya keberagaman, masyarakat adat, kita punya kekayaan hutan dan alam yang harus dikembangkan. Bukan kekayaan tersebut dijual kepada para investor. Gitu. Baik, mohon maaf Bung Haris sebentar. Apakah masih berkenan untuk menjawab satu atau dua pertanyaan lagi, Bang? Satu lagi boleh. Satu lagi boleh. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Alam Arya Narendra. Assalamualaikum Bang Haris dan moderator. Saya Alam dari Pekanbaru. Menurut pandangan Bang Haris, bagaimana pandangan Abang terkait para mantan aktivis yang dahulu sempat memperjuangkan hak-hak rakyat, sedangkan malah terlihat sukses dan makmur duduk di kursi hangat di DPR? Namun, melupakan tangisannya semasa menjadi aktivis dahulu dan melupakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ya, ini mungkin berhubungan dengan besok kita, mungkin di masa depan juga kan kita nggak tahu mahasiswa-mahasiswa sekarang kan seperti apa. Jadi bagaimana tanggapan Bang Haris sendiri? Ya, mereka akhirnya sekarang menyambung hidup aja ya. Terus ya berusaha untuk tetap bersuara. Berubah mereka. Dulu kan idealis, cerdas. Begitu masuk ke jajaran pemerintah, mereka bilang, ya kita udah coba. Itu satu. Yang kedua, nggak bisa bro, di sana itu ternyata, wah ganas-ganas nih oligarkinya, pengambil keputusan pimpinan partai mendominasi. Akhirnya membangun excuse akhirnya. Atau memang ya berbalik, dia menjadi bagian dari kelompok sana, memang nyata-nyata udah menjadi kaki tangan dari kekasaran dan kerakusan kekuasaan yang meminggirkan hak-hak rakyat. Itu juga ada yang kayak begitu. Terus ada juga yang udah mulai congkak, yang kita dianggap nggak ngerti, mereka merasa hebat karena bisa kumpul sama profesor, sama pebisnis. Gitu. Ya itu yang terjadi. Kalau Anda tanya apa yang terjadi sama mereka, itu sih menurut saya. Kenapa mereka masuk? Ya karena mereka merasa bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi lewat negara. Itu yang saya nggak setuju. Orang-orang ini menganggap bahwa perubahan itu hanya bisa dilakukan lewat negara. Menurut saya mereka bertentangan dengan alam pikirnya. Alam pikir itu begini, mereka bekerja advokasi selama ini itu kan punya kandungan ilmu. Dalam ilmu itu ada logik. Ketika mereka masuk ke negara, itu mereka nggak pakai logik kalau mereka bilang bahwa perubahan itu hanya bisa lewat. Lalu ini nggak cuma di pusat, di daerah juga banyak saya lihat seperti itu. Yang berikutnya lagi itu memang karena historisitas, proses sejarah. Misalnya banyak saya lihat alumni HMI itu masuk ke partai Golkar dan beberapa partai yang lain, dan memang atau duduk di beberapa dinas-dinas ya, atau di pemerintahan di tingkatan pusat. Jadi menganggap sebagai putaran hidupnya memang seperti itu. Wah masih muda bakar ban, ya kan. Begitu udah senior dikit, ya abang kita kan ada keluarga, mau ini ya. Jadi ke sana. Jadi memang menganggap lumrah. Kalau saya nggak begitu, buat saya Anda harus punya profesi. Jadi kalau Anda punya profesi, di situ ada ilmu yang diterapkan dengan profesi tersebut. Dengan profesi, dengan ilmu, Anda juga punya kemandirian. Dengan kemandirian, Anda juga punya profil yang berintegritas. Bukan menjual diri Anda, emang mesti begini bang, emang mesti begitu pak, segala macam.
Nah, jadi ada yang menganggap negara yang bisa melakukan perubahan, ada yang historisitas, yang ketiga bisa juga gabungan di antara yang dua pertama tadi itu, ya karena memang nggak ada skill, mau kemana lagi? Skillnya memang skill jadi politisi. Padahal kalau kita bandingkan di beberapa negara maju, politisi itu cerdas, luar biasa, punya argumentasi, baca buku, berinteraksi sama orang. Kalau politisi di sini nggak interaksi sama pendukungnya doang, atau sama buzzernya doang. Ya nggak menimba ilmu, nggak profesional. Jadi ya memang model bacot aja, teriak-teriak, berani tampil beda, berani nunjuk-nunjuk muka orang, terus media seneng, anak muda seneng, Anda semua nonton, wah savage nih, savage, begitu. Nah, Anda seneng yang gitu-gitu, nah itu yang menjebak, itu jadi kayak orang minum air haus, minum air laut, nggak minum haus, diminum tambah haus. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap banyak belajar, jangan terlalu lama di zona nyaman, teruslah mencari jawaban, kritik, menjadi kritis, kasih banyak pertanyaan ke setiap situasi dan fenomena. Indonesia sedang dalam situasi yang saya nggak bisa membayangkan kalau kita semua diam, kita akan jatuh masuk ke situasi yang lebih buruk. Misalnya soal COVID ini, kalau kita biarkan negara, pemerintah dengan gayanya yang selaman selumen semau mereka, yang intinya mereka mau ngejar ekonomi tetap jalan. Karena kalau mereka terlalu lama-lama ngurusin COVID ini, mereka sadar betul bahwa mereka nggak punya duit, atau mungkin mereka nggak bakal dapat duit karena negara duitnya harus dialihkan untuk ngurus ini. Jadi perlahan-lahan mereka biarkan orang untuk turun membaur ke jalan dan bisa mati. Ingat, kalau Anda nyaman dengan situasi ini, kalau Anda tidak nyaman dengan situasi, jangan lama-lama diskusi sama saya. Orang yang menderita di situ. Terima kasih Bang Haris. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang saya kutip dari materi tadi. Melihat peristiwa pelanggaran HAM para aktivis digunakan untuk melindungi para aktivis tidak lagi dihormati. Lalu untuk meminimalisir delik berpotensi ke kita, pelajari materi yang ingin disosialisasikan. Penggunaan subjek semua pekerjaan harus jujur dan punya modal kebenaran. Jangan takut jika ada penggunaan pasal-pasal. Pada hakikatnya, aparat adalah pelayanan kita dan seharusnya melayani masyarakat dan juga negara, bukan hanya negara saja. Dan juga untuk para mahasiswa ataupun para peserta yang mengikuti pada diskusi kali ini, jangan takut untuk suarakan kebenaran ya.